Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merespons perang besar yang tengah terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Menurutnya, jika perang antara dua negara tersebut sampai di luar kendali, maka dunia benar-benar berada dalam ambang kehancuran. SBY menyebut ada 5 tokoh kuat yang memegang kendali atas masa depan dunia. Dua di antaranya yaitu ada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan juga pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sementara 3 lainnya yang terkuat adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping. Menurut SBY, langkah yang diambil oleh kelima tokoh papan atas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap nasib dunia ke depannya. Jika salah langkah sedikit, bisa saja menyebabkan kematian dahsyat bagi bangsa dan juga negara. Menurut mantan Presiden Republik Indonesia itu, Perang Dunia Ketiga masih memiliki peluang untuk dapat dicegah. Namun hal tersebut tergantung dengan kebijakan dan kejernihan hati hingga pikiran 5 orang kuat tersebut. Lebih lanjut, SBY berharap agar 5 lelaki terkuat di dunia itu tidak salah atau tidak melakukan miscalculation atau salah hitung dalam mengambil langkah ke depannya. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Teheran menaikkan status siaga dari yang awalnya siaga 2 menjadi siaga 1, tepatnya pada Kamis 19 Juni 2025. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono kian menggelora antara Iran dan juga Israel. Menurut pengakuan Sugiono, Israel semakin meningkatkan serangannya ke Iran dengan menyasar sejumlah target sipil. Dengan adanya peningkatan status siaga tersebut, warga negara Indonesia yang berada di Iran akan disiapkan untuk dievakuasi kembali ke Indonesia. Terhitung hingga saat ini ada sebanyak 386 warga negara Indonesia yang bermukim di Iran, di mana mayoritas bertempat di kota Qom. Menurut Sugiono, mayoritas WNI yang berada di kota tersebut merupakan para pelajar dan juga mahasiswa. Sebagai bentuk keseriusan dalam melindungi warga negara Indonesia, Kemenlu menyebut bahwa telah berkomunikasi dengan negara tetangga Iran untuk memudahkan proses evakuasi nantinya. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, bahwa konflik perang antara Iran dan Israel diawali dengan serangan rudal yang dikirim oleh kelompok Zionis menyasar fasilitas nuklir Iran tepatnya pada Jumat 13 Juni 2025 kemarin. Agresi itu kemudian memicu serangan balasan dari Iran yang menyebabkan perang berkepanjangan hingga kini Kamis 19 Juni 2025. Perlu saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang terjadi hingga saat ini, di mana ada kurang lebih 380-an warga negara Indonesia yang ada di Iran, di Tehran dan beberapa kota lainnya yang di Iran, yang saya kira berada di dalam posisi yang tidak baik, ya, terancam karena serangan yang terus meningkat ini, di mana sejak 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan assessment terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya, karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Lagi
Yang ingin saya sampaikan adalah peningkatan status siaga di Iran, khususnya bagi warga negara Indonesia, mengingat situasi yang semakin tidak kondusif dan tidak menguntungkan. Saya kira itu saja. Evakuasi yang dia koordinasi itu apakah akan menggunakan jalur darat, Pak? Karena kan jalur darat, udara nggak bisa. Kalau negara yang akan menjadi titik amannya itu di mana kira-kira? Ada beberapa, pokoknya yang tidak mendekat ke sana. Itu mulai. Ada negara yang menjauh dari. Mana kameranya? Itu mulai hari ini ya, Pak, atau mulai? Mulai malam ini misalnya. Ya, rekan-rekan media, saya ingin menyampaikan update mengenai situasi pelindungan warga negara Indonesia yang ada di Iran. Ya, sesuai dengan asesmen terakhir perkembangan situasi keamanan yang ada di Iran, di mana terjadi peningkatan serangan Israel ke Iran dan juga berbagai macam pertimbangan keamanan lainnya, Bapak Menteri Luar Negeri telah memberikan perintah kepada KBRI Teheran untuk meningkatkan status pelindungan WNI dari siaga 2 menjadi siaga 1. Dan juga Bapak Menlu sudah mengarahkan agar kita melakukan langkah-langkah evakuasi warga negara Indonesia. Dan saat ini kementerian lembaga di pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi. KBRI Teheran dan Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI untuk menyampaikan update situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi evakuasi yang sedang disiapkan. Untuk itu dapat kami sampaikan juga total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Ya. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel, yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses evakuasi warga negara Indonesia. Namun dengan eskalasi yang terjadi saat ini, kami menerima informasi ada 11 warga negara Indonesia yang di Iran, yang di Israel, yang meminta untuk dievakuasi. Dan untuk itu KBRI Aman saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun yang ada di Israel untuk terus meningkatkan kewaspadaan, kemudian menghindari keluar rumah untuk hal-hal yang non-esensial dan mengikuti arahan evakuasi yang sudah diterapkan atau disampaikan baik oleh KBRI Teheran maupun KBRI Aman. Dan untuk warga negara Indonesia yang memiliki rencana melakukan perjalanan ke Iran, ke Israel, ke Lebanon, ke Suriah dan juga ke Yaman, kami sangat menghimbau agar dapat menunda perjalanan tersebut. Bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah Timur Tengah, agar selalu memeriksa jadwal penerbangan ke maskapai masing-masing. Antisipasi adanya buka tutup wilayah udara yang dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Memasuki seminggu berperang melawan Iran, dana pemerintah Israel semakin mengering. Terpantau hanya dalam 2 hari atau 48 jam saja, Israel sudah kehilangan 1,48 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 24 triliun rupiah. Biaya harian militer pemerintah Zionis dilaporkan mengalami pembengkakan hingga nyaris 6 kali lipat dibanding tahun lalu ketika perang melawan Hamas. Pada hari pertama penyerangan menyasar Teheran saja, Israel dilaporkan kehilangan dana mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat atau setara 12 triliun rupiah. Biaya tersebut mencakup operasi ofensif dan juga tindakan defensif terhadap Iran. Sementara biaya lain dihabiskan untuk kebutuhan pertahanan seperti sistem intersepsi rudal dan juga mobilisasi pasukan cadangan. Ditambah lagi dalam 20 bulan terakhir, warga Israel sudah menghabiskan ratusan hari dalam tugas cadangan. Tekanan keuangan ini membuat pertumbuhan ekonomi Israel mengalami revisi ke bawah di tahun 2025.
Di saat yang bersamaan, layanan sosial Zionis juga mengalami tekanan tinggi lantaran banyak orang yang tak bekerja saat perang tengah berlangsung. Rusia menyatakan siap mendukung pengembangan nuklir damai Iran di tengah konflik perang Iran dan Israel. Pernyataan itu disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan pemimpin di kantor berita global pada Kamis 19 Juni 2025 hari ini. Meski tidak secara spesifik, Putin mengonfirmasi bahwa Rusia telah terlibat dalam diskusi terperinci soal masalah dengan pejabat Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan itu didukung dengan aksi Putin yang mengaku telah mengkomunikasikan proposal kepada mitra setara di Iran. Dalam keterangannya, Putin menyebut bahwa Rusia memberikan sebuah solusi yang memungkinkan untuk memecah ketegangan yang sedang berlangsung. Akan tetapi ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik kendali, yaitu para pemimpin politik negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Rusia kembali mengingatkan keterlibatannya dalam pembangunan program nuklir sipil di Iran. Ia menegaskan bahwa sejauh ini Rusia telah menandatangani kontrak dalam pembangunan 2 unit reaktor tambahan di Bashar, di mana diketahui terdapat 200 spesialis Rusia yang bekerja di lokasi tersebut. Lebih lanjut, Rusia menyebut bahwa Moskow sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Israel untuk memastikan keamanan selama pembangunan berlangsung. And in this regard, I think it would be proper for everyone to look for ways to stop the hostilities and to find a way to talk for all the parties to settle the matter through dialogue and ensure the interests of Iran, ensuring its right to a peaceful nuclear activity, including nuclear energy, and the use of the peaceful atom in other spheres as well, and to ensure Israel's interests, ensuring the unconditional security for the Israeli state. And that is a very subtle matter. So certainly we must be very careful, but I believe that there can be a decision in principle. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.